Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Ataya dari SMK Negeri 4 Bogor. Nah, kali ini aku bakal mengerjakan tugas Super Lab 1 dari CCNE 200 301. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, teman-teman, di sini aku udah ada di filenya dan sekarang langsung aja kita kerjain. Nah, jadi di sini bisa kita lihat yang perlu kita kerjakan itu ada di sini teman-teman, ada VLAN, trunking sampai ke web server. Kita lihat instruksinya teman-teman. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah ini konfigurasi hostname dan juga enable secret di tiap router juga switch. Kita masuk ke switch yang pertama. Di sini kita masuk ke global configuration, kemudian kita beri nama SW4 sesuai dengan display name-nya teman-teman. Enable secret SID. Kalau udah kita langsung ke yang sebelahnya ini. Kita lakukan hal yang sama ya teman-teman seperti di switch sebelumnya. Kita hostname. Ini berarti MLS2, ini sesuai yang ada di sini ya. Kalau udah enable secret SID. Kemudian yang router ini enable secret. Kemudian yang ini MLS1. Ini router 1. Dan juga enable secret. Router 3. Enable secret SID. Dan ini adalah yang terakhir di switch 3. Enable secret SID. Oke, kalau udah sekarang kita langsung lanjut ke yang selanjutnya teman-teman. Kita membuat VLAN dan juga trunking di sini teman-teman. Yang pertama kita aktifkan dulu VLAN-nya. Kita buat VLAN-nya teman-teman di switch 4. Kita buat dulu VLAN ini teman-teman. VLAN 10, 20 dan juga VLAN 30. Kita beri nama VLAN 10. Langsung kita ke interface range FA0/. Ini dia tersambung ke port 2 dan juga 3. Nah, baru switch port access VLAN 10. Kalau udah kita bikin VLAN 20. Namanya jangan sampai lupa. Dan juga interface range FA0/. Ini kita lihat 4 dan juga 5. Sampai 5 switch port access VLAN 20. Kemudian kita bikin VLAN 30. Kita beri nama lagi. Maaf, VLAN 30. Interface range FA0/. Ini /6 dan juga 7. Port access VLAN 30. Udah kita akses, kemudian ini kita lakukan ini teman-teman, port pass pada semua interface yang terhubung ke PC. Kita interface range FA0/2 sampai 7. Kemudian kita ketikkan spanning tree port pass. Fungsinya itu apa sih? Fungsinya supaya kan kalau kita melakukan mengirim data dan lain sebagainya itu akan ada melewati 3 tahap ya teman-teman. Nah, kalau kita pakai spanning tree port pass ini, kita bakal langsung ke tahap terakhir yaitu forwarding. Oh iya teman-teman, di sini kan kalau kita berhasil menyelesaikan ini tuh bakal ada yang namanya complete seperti ini teman-teman. Ada tulisannya di mana presentasinya itu akan terus bertambah jikalau kita sudah melakukan konfigurasi-konfigurasi tertentu. Kita bisa lihat juga sih di sini apa aja yang perlu kita lakukan. Nah, di sini teman-teman. Jadi seperti itu sekedar informasi. Kemudian kita lanjutkan untuk mengkonfigurasi DHCP server. Nah, kemudian di multi-layer switch kita akan membuat VLAN-nya teman-teman. 10, kemudian switch
test range F1 0/2 sampai 3 switch port access VLAN 10. Nah, kita bikin VLAN 20. Kita beri nama saja teman-teman, karena dia tidak menyambung ke port manapun untuk VLAN 20. Nah, kita buat VLAN 30. Kita namakan, baru ke interface range F1 0/2 sampai /3 /4 sampai 5 switch port access VLAN 30. Nah, kalau udah kita masuk interface range F1 0/2 sampai 5 spanning tree port class. Oke, teman-teman. Oke, udah. Kemudian selanjutnya kita melakukan, ini kita masuk ke interface VLAN 10. Nah, ini dia otomatis aktif. Kemudian kita tinggal IP address 192.168.1.1 dan juga subnet mask. Ini seperti biasa sih teman-teman, mengkonfigurasi di router seperti biasa dan mengkonfigurasi IP DHCP pool namanya VLAN 10. Kita networknya, subnet masknya, kemudian default routernya teman-teman, IP si multilayer switch, kemudian DNS-nya di sini tertulis ini teman-teman 90.2. Kalau udah exit, kita langsung membuat VLAN 20. IP address 192.21. Subnet masknya sama ini /24, baru kita bikin DHCP pool. Networknya, kemudian kita default router dan juga DNS-nya. Dan yang terakhir ini interface VLAN 30. Kita lakukan hal yang sama teman-teman. Jadi sebenarnya untuk membuat VLAN seperti ini, kemudian kita melakukan DHCP, itu tuh hanya berulang ya teman-teman. Kita lakukan konfigurasinya ya sama aja. Kita bikin lagi DHCP pool VLAN 30. Kalau kalian perhatikan, konfigurasinya sama. Yang membedakan di IP-nya dan VLAN-nya saja. Kemudian kita melakukan IP DHCP excluded address teman-teman. Ini tuh apa sih? Jadi ini tuh kita akan membuat biar nanti DHCP yang mengalir ke sini tuh gak memasukkan IP dari si multilayer switch ini. Yang berapa? Yang tadi 10.1, kita enter. Kemudian juga 20.1. Nah, ini kan tadi semua IP milik si multilayer switch ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau udah kita melakukan ini teman-teman, melakukan trunk encapsulation yang mengarah ke switch ini. Kita masuk ke interface F1 1 ini. Kemudian kita switch port encapsulation switch port trunk encapsulation .1Q teman-teman, seperti ini. Kalau udah kita enter, baru kita lakukan switch port mode trunk. Nah, udah teman-teman. Sekarang kita coba cek langsung di VLAN 10 dulu nih, apakah dia berhasil mendapatkan IP. Oke, di sini sesuai teman-teman. Kita coba di VLAN 20. Nah, udah. Kemudian VLAN 30. Oke teman-teman, berhasil. Nah, kalian nanti tinggal lakukan hal yang sama di VLAN selanjutnya teman-teman, seperti itu. Oke, kemudian kita langsung lanjut aja ke part 3 ini teman-teman. Kita akan mengkonfigurasi di multilayer switch 1, switch 1, dan switch 2 teman-teman, yang ada di sebelah sini. Kita konfigurasi terlebih dahulu di switch 1 teman-teman. Seperti biasa, kita membuat VLAN. Dia ini ada VLAN 40,
50 dan juga 60. Namanya VLAN 40. Kemudian kita interface range FA0 slash ini 2 sampai 4. Switch port access VLAN 40. Kalau udah kita langsung VLAN 50 dan 50 interface range. Ini 56. 6 switch port access VLAN 50. Kemudian VLAN 60 nama interface range FA0 slash 7 dan juga 8. Switch port access VLAN 60. Nah, kalau udah kita langsung interface range FA0 slash 2 sampai 8. Spanning tree port flash. Nah, udah, kemudian kita langsung ke switch sebelahnya yang sebelah sini. J ini hanya VLAN 60 dan juga 70. VLAN 60 interface range FA0 slash 2 sampai 3 switch port access VLAN 30. Maaf, proses VLAN 60. Baru kita buat VLAN 70. Nama interface dia range 456 sampai 6. Switch access VLAN 70. Kalau kita langsung interface range 40 slash 2 sampai 6 spanning tree port pass. Nah, udah, kalau udah kita langsung ke multi layer switchnya. Yang ini masukkan password, kemudian kita buat VLAN-nya dulu teman-teman. VLAN 40 name 40. Udah interface VLAN 40, kita tambahkan IP address-nya. Kemudian IP DHCP full dan 40. Kemudian networknya default router DNS. DNS-nya sama 92. Kalau udah ke VLAN 50, ini kita IP address, baru IP DHCP full. Network default router DNS. Kalau udah VLAN 60, kemudian interface VLAN, kita tambahkan IP address, baru kita buat DHCP. Network default router DNS. Yang terakhir VLAN 70. IP address,
baru kita membuat DHCP. Nah, sama aja kan komannya teman-teman, konfigurasinya. Membedakan hanya di IP dan juga VLAN-nya saja. Nah, kalau udah kita lakukan ini teman-teman, interface EVA 0 slash interface range deh. Dan sekalian ini 1 dan juga 2. 1, 2, kemudian kita lakukan switch port trunk encapsulation.1q. Switch port mode trunk. Nah, udah. Selanjutnya kita ini IP DHCP, jangan sampai lupa excluded address 92 168 41 51 61 71. Nah, udah, kalau udah sekarang kita coba cek teman-teman apakah DHCP-nya sudah berhasil. Nah, berhasil ya teman-teman. Coba yang VLAN 50. Berhasil juga. Sekarang VLAN 60. Lalu kita coba juga VLAN 60 yang di sini. Siapa tahu yang di sini. Yang bisa juga ya teman-teman. Yang terakhir VLAN 70. Nah, oke, selanjutnya kita lakukan juga hal yang sama untuk PC-PC lainnya teman-teman. Oke teman-teman, yang konfigurasi sini kita sudah. Sekarang kita langsung lanjut ke konfigurasi selanjutnya nih. Yang untuk router 3 yang sebelah sini teman-teman. Pertama kita bikin VLAN-nya dulu seperti biasa. Ini. Bukan password, itu baru kita bikin VLAN. Dia ini VLAN 80. Ininya baru interface range. Dia ini pakai port 1 1 2 3. Ini 1 sampai 3 switch port access VLAN 80. Nah, kemudian langsung VLAN 90. Name-nya interface range. Dia ini pakai port 4 dan juga 5. 4 sampai 5 switch port access VLAN 90. Nah, udah, kalau udah interface range 1 sampai 5 spanning tree port bus. Nah, udah, kalau udah sekarang kita langsung ini teman-teman ke router 3 ini. Di sini kita masuk dulu, masukin password. Nah, yang pertama kita perlu mengaktifkan port ini teman-teman yang mengarah ke sini, yaitu gig 01. Nah, di sini udah, kita hanya menyalakan aja. Selanjutnya kita langsung masuk ke interface gig 0/1 titik 80 teman-teman. Ini kita bakal membuat sub interface ya teman-teman. Jadi ini yang hanya ada satu port, jadi seolah-olah itu ada banyak jalur gitu ke sini. Padahal cuma ada gig 01 seperti ini. Kemudian kita encapsulation .1Q80. Ini jangan sampai lupa teman-teman, supaya kita bisa memasukkan IP address. Itu 192.168.80.1 pertamanya. Kemudian kita ini membuat DHCP gak? Membuat di sini disuruh membuat DHCP. DHCP pool VLAN 80.
network. Yang terakhir DNS. Nah, kalau udah kita langsung ke interface Gig0/1 untuk yang mengarah ke server. Kita encapsulation lagi, baru kita tambahkan IP address, teman-teman. Nah, udah ya teman-teman, di sini kita hanya melakukan ini aja. Kita hanya melakukan ini saja. Oke teman-teman, tadi di sini aku di interface FA06 lupa melakukan trunking yang mengarah ke router. Sekarang kita coba cek di VLAN 80. Apakah PC-PC ini sudah berhasil mendapatkan IP secara dynamic? Kita cek, tunggu. Jadi ini successful ya teman-teman. Kita lakukan juga di PC-PC lainnya yang ada di VLAN 80 ini. Dan mereka semua dapat IP semuanya. Berhasil, dan ini yang terakhir. Nah, udah teman-teman. Kemudian kita melakukan konfigurasi di server ini secara statik ya. Nah, di sini perintahnya kita melakukan secara statik. Nah, kita masuk sini, kita tambahkan IP-nya. Titik 2 berarti ya tadi, karena titik satunya sudah digunakan oleh si router, teman-teman. Gateway-nya titik 1, DNS-nya ini titik 2. Kemudian yang server 2. Titik 3, gateway-nya titik 1, DNS-nya titik 2. Oke, udah. Sekarang kita cek teman-teman. Di sini melanjutkan ke yang bagian selanjutnya. Yaitu kita mengkonfigurasi IP address setiap router yang ada di sini tuh. Mereka masih merah kan, tandanya mereka belum menyala. Kita melakukan di sini di multi-layer switch ini dulu. Kita masukkan sandi. Kemudian kita ketikkan IP routing terlebih dahulu teman-teman. IP routing. Nah, udah, supaya dia tuh kan fungsi multi-layer switch ini tuh secara default tuh masih di layer 2 teman-teman, hanya di VLAN. Tapi di sini karena kita akan melakukan ini IP dan routing ke arah sini, kita melakukan IP routing itu teman-teman. Kita masuk interface FA0/6. Kita ketikkan no switch port teman-teman. Baru kita tambahkan IP address 10 10 10 10. Target masing ini /30. Nah, udah. Kemudian kita langsung ke router yang sebelah sini. Dia ini memiliki 3 jalur. Nah, ke interface Gig0/0 dulu. IP address 10 10 10 9 /30. Kita nyalakan no shutdown. Udah, langsung interface Gig0/1 yang mengarah ke sini atau Gig01 10 10 10.2 shutdown juga. Yang terakhir Gig0/2 10 10 10 titik, ini teman-teman nggak kelihatan, 10.13 255 255 255 255 ini semuanya menggunakan /30. Nah, udah, kalau udah langsung ke multi-layer switch yang bawah ini dulu mungkin. Maaf, ini udah di global configuration, ini FA03. Seperti tadi kita melakukan, belum IP routing, baru interface FA03 no switch port, baru kita IP address 10
14 kan 14. Nah, udah. Kemudian yang router 1 sini interface gig 0/0. IP address-nya 10.10.10.1 shutdown. Interface gig 0/1 address-nya 10.10.10 ini titik 5 10.10.5 shutdown. Oke, selanjutnya kita di router 3 ini interface gig 0/0 10.10.10.6 shutdown. Oke, ini udah teman-teman, kita melakukan IP address point to point di tiap router. Kemudian kita konfigurasi OSPF di seluruh router teman-teman. Oke, seperti biasa kita mulai dari sini kali ya. Dari multi-layer switch. Oke, dia sudah bisa routing. Kita membuat router OSPF 1 ya teman-teman. Ini gunakan ID-nya 1. Networknya kita masukkan network seluruh VLAN 10, 20, 30, 192, 68, 10.0. Kemudian kita masukkan wildcard-nya teman-teman. Kan biasa kita subnet mas. 0.0.0 titik media slash 24 berarti 255. Areanya ini area 0. Kemudian ini untuk VLAN 20 dan juga VLAN 30. Kemudian kita network 10 10 10 titik ini teman-teman, ini 10 10 10 titik 10 10 10 titik 9 berarti networknya 10 10 titik 8 slash 30 berarti titik 3. Ya benar, area 0. Kalau kita exit langsung berpindah ke router sebelah sini nih. Ada maaf. Nah, sini router OSPF 1, semuanya router OSPF 1. 10 yang tadi dulu, yang ini 10.8, 3 area 0. Ini kita klik panah atas aja. Berarti 10 10 titik ini titik 12. Kemudian yang ke arah sana titik 0. Exit. Kemudian yang multi layer switch yang di bawah ini nih. Yang sini SPF1. Networknya yang pertama untuk VLAN 40. Ini menggunakan slashnya slash 24 area 0. Kemudian klik panah atas 20. Kemudian ini 60 dan kemudian ini 70. Kemudian kita masukkan network 10 10 10 titik 12 0 0 0 titik 3 area 0. Oke, kalau udah kita exit 10 10 titik 12 tuh yang tadi ini yang ngarah ke sini, dan ini yang terakhir. Terakhir gak ya? Oh, ini belum. Berarti ini 2 terakhir. Router OSPF 1. Networknya 10 10 10 titik. Coba yang mengarah ke sini dulu deh. 10 10 titik 4 0 titik 0 titik 0 titik 3 area 0 ya teman-teman. Area 0, kemudian 10 10 10 titik 0 area 0. Kalau udah exit lagi, dan ini yang terakhir router 3. Dia memasukkan beberapa IP berarti sini ya. IP yang coba yang server dulu, yang arah VLAN server.
168.90.0.0.255 area 0, kemudian VLAN 80. Nah, terakhir ini deh 10.10.10 titik 4. Next it. Oke. Kemudian ini kita udah melakukan routing, teman-teman. Sekarang kita ini mengkonfigurasi DNS dan web server. Kita buat DNS server di sini. DNS, kemudian on, namanya adalah akademisekolahan.id. Addressnya 192.168.90.3. Kita add, kemudian kita buat CNAME record yang sini. CNAME, sini kita isi www.akademi.sekolahan.id dan hostname-nya jadi akademisekolahan.id. Kita add. Oke, udah. Kemudian konfigurasi web server di server 2. Ini ya, teman-teman. Kita konfigurasi di sini HTTP. Kita untuk menampilkan welcome to academy, berarti kita ganti di indeksnya, teman-teman, sini. Yang ini yang Cisco pakai tracer kita ganti menjadi welcome to academy sekolahan ID. Welcome to academy sekolahan ID. Kalau udah kita save, teman-teman. Sekarang kita coba ini, kita cek uji konektivitas dari VLAN sini misal. Kita buka web browser. Pasti agak delay sih kalau buka web browser, agak lama memakan waktu. Oke, kita ketik www.akademisekolahan.id. Kita klik go. Nah, itu berarti teman-teman tuh welcome to Akademi Sekolahan ID. Nah, selanjutnya kita langsung ke part 8. Ini teman-teman, mengkonfigurasi akses list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60. Nah, jadi nanti si VLAN 10 dan juga VLAN 60 ini dia nggak bakal bisa mengakses ke server, teman-teman. Oke, kita coba di sini kita ketikkan akses list. Kita melakukan ID aksesnya itu 101. Kemudian kita ketikkan ini deny. Kita akan memilih paket yang nggak akan bisa sampai dari mana? Dari IP milik si sumber, teman-teman. Itu 192.168.10.0. File card-nya tik 255, kemudian juga destinasi. Ini kan di VLAN 10 nggak bisa mengakses server, yaitu 192.168.90.0. File card-nya 255. Seperti ini. Kemudian ini tinggal kita panah atas, kita ganti angka 10-nya menjadi 60. Seperti ini, teman-teman. Baru yang terakhir akses list 101, kita akan permit atau mengizinkan IP mana semua sumber untuk pergi ke semua sumber. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja ya untuk pembahasan dari tugas Super Lab 1 dari aku, teman-teman. Nah, di sini kita udah berhasil menyelesaikan Super Lab 1. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.